Pada episode kali ini, Pulkit melihat tangan Sagar yang terluka. Sagar berkata pada Pulkit, "Tanganku begini karena Pak Guru ingin mencelakai Gangga dengan menyuruh Bulbul memotong tali belakang panggung. Aku yang mengetahuinya, lalu mencoba menarik tali itu. Tetapi Gangga tidak mau menjadi temanku lagi, dan telah menuduhku yang telah mencuri lagu mereka." Pulkit lalu menyuruh Sagar untuk berkata jujur pada Gangga. Tetapi Sagar tidak mau, dan meminta Pulkit untuk merahasiakannya dari semua orang. Di sisi lain, Maharas meminta Gangga untuk berbaikan dengan Sagar. Gangga mengatakan, "Sagar malu mengakui aku sebagai temannya. Lagi pula aku punya banyak teman." Sagar pun mendengar perkataan Gangga. Sagar lalu berkata, "Kalau nenek mengusirmu dari sini, kau akan tinggal di rumah temanmu. Sekarang kau pamer, karena memiliki banyak teman. Aku juga tidak mau berteman denganmu." Maharas berkata, "Kau telah melukai perasaan Sagar." Gangga mengatakan, "Apa perasaan Sagar saja yang terluka? Aku juga terluka waktu Sagar mengunciku di lemari, dan aku sangat sedih karena itu." Di sisi lain, Pulkit sedang menelpon Saloni dan mengajaknya untuk pergi ke bioskop. Dan kemudian Pulkit memberikan CD film horor pada Yas. Yas selalu ingin mengerjai Gangga untuk membuatnya ketakutan. Kemudian mereka menemui Gangga dan menantangnya untuk menonton film horor. Yas berkata, "Anak perempuan sepertimu mana berani menonton film horor?" Gangga berkata, "Aku tidak takut." Kemudian Yas mengajak Gangga untuk taruhan. Sementara itu, Matvi mendengar bel dan kemudian membuka pintu. Ternyata Niranjan sudah pulang. Niranjan bertanya kenapa banyak polisi di sini. Kanta lalu menceritakan, beberapa hari yang lalu, ada orang masuk ke rumah ketika kami semua pergi. Tetapi anehnya, tidak ada satupun barang yang hilang. Kemudian Pulkit menemui Ragap dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Di kamar, Yas menutup semua tirai dan kemudian mematikan lampu. Sagar lalu mencari CD itu dan bertanya pada Gangga, "Kalau kau takut, aku tidak akan memutar filmnya." Gangga berkata, "Berapa kali aku katakan padamu kalau aku tidak takut." Sagar pun memasukkan CD itu ke laptop, dan mereka pun melihatnya. Sagar lalu bertanya pada Gangga, "Kau kenapa?" Tiba-tiba Gangga pun berteriak. Niranjan yang mendengar suara Gangga, lalu masuk ke kamar Sagar dan bertanya apa yang terjadi. Sagar berkata, "Kami hanya menonton film horor." Tetapi Gangga ketakutan dan berteriak. Kemudian Niranjan melihat laptop itu dan mengetahui kalau itu CD yang dia cari. Tak sengaja, Gangga pun melihat kematian ayahnya, dan Gangga pun berteriak. Di sisi lain, Menteri mengetahui bahwa Niranjan telah kembali, dan kemudian menyuruh orang suruhannya untuk mengancam Niranjan agar mundur dari kasus itu. Sementara itu, Niranjan bertanya pada Sagar, dari mana dia mendapatkan CD itu. Sagar berkata, "Aku menemukannya di bawah meja." Niranjan pun bingung kenapa CD itu bisa ada di rumah. Niranjan lalu meminta Sagar untuk tidak memberitahu siapapun tentang CD itu. Sagar berkata, "Iya ayah," tapi sambil menoleh ke arah Yas. Niranjan juga menyuruh Yas agar tidak memberitahu siapapun. Kemudian Niranjan menelpon Ragap dan menceritakan tentang CD yang dia temukan. Gangga berkata, "Di antara orang-orang yang meninggal itu, ayahku juga ada di situ. Orang-orang yang melakukan itu harus segera dihukum." Niranjan mengatakan, "Paman akan menangani kasus ini, dan para penjahat itu harus segera dihukum." Tiba-tiba lampu mati, dan orang-orang melempari kaca dengan batu, dan kemudian menyuruh Niranjan untuk keluar dari rumahnya.
Kemudian seseorang menelpon Niranjan dan berkata, "Jika kau meneruskan kasus ini, kau harus menjaga keluargamu, atau kau akan kehilangan mereka." Niranjan berkata, "Aku tidak akan mundur. Aku akan mengirim penjahat itu ke penjara, karena aku punya CD itu." Di tempat lain, Pulkit sedang berduaan dengan Saloni, dan menteri pun melihatnya. Menteri lalu menampar Saloni dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Pulkit. Menteri berkata pada Saloni, "Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak berguna." Saloni mengatakan, "Ayah pasti kenal dengan ayahnya. Dia adalah putra pengacara Niranjan." Sementara itu, Kanta memarahi Niranjan karena telah menyembunyikan masalah besar kepada keluarganya. Matvi lalu menyuruh anak-anak untuk masuk ke kamar. Kemudian Prabha mengajak Ratan pulang dan berkata, "Kalau kita di sini, kita pasti dalam bahaya." Matvi lalu berkata, "Kau yang datang sendiri ke sini. Kami tidak menyuruhmu datang ke sini." Kanta mengatakan, "Yang dikatakan Prabha itu benar. Kau harus menghentikan kasus ini. Aku tidak ingin keluargaku terluka." Tetapi Niranjan tidak mau mundur, karena itu adalah tugasnya, untuk membantu orang-orang mendapatkan keadilan. Kanta berkata, "Apa kau seorang pengacara hebat? Apakah kau akan menjerumuskan keluargamu hanya demi uang? Apakah itu tujuanmu?" Gangga yang mendengarnya lalu mengambil semua perhiasan dari ayahnya dan memberikannya pada Niranjan. Gangga meminta Niranjan untuk tidak berhenti berjuang agar ayahnya mendapat keadilan. Gangga berkata, "Hartaku hanya segini, Paman. Nanti kalau aku sudah dewasa, ambil saja semua yang aku punya. Kalau Paman ingin menuruti nenek, itu tidak apa-apa. Pekerjakan saja pengacara lain dan bayar dengan ini. Suruh mereka menghukum para penjahat itu. Tolong aku, Paman." Kanta berkata, "Jangan dengarkan kata-katanya." Niranjan lalu mengambil perhiasan Gangga dan berkata, "Yang kau berikan ini cukup banyak. Paman tidak ingin pengacara lain. Paman akan menangani sendiri kasus ini dan akan berjuang untukmu. Doakan saja, Paman." Kanta mengatakan, "Demi Gangga, kau tidak mendengarkan kata-kata ibumu." Niranjan berkata, "Ini bukan karena Gangga, tetapi tentang keadilan." Tak lama kemudian, polisi datang ke rumah Niranjan dan berkata, "Kami telah menangkap anakmu Pulkit. Dia telah melecehkan seorang gadis yang bernama Saloni." Niranjan bertanya, "Siapakah itu Saloni?" Sagar berkata, "Saloni itu adalah kakak kelas kami. Dia kakaknya Candan, anak Pak Menteri." Di kantor polisi menyuruh Pulkit untuk menandatangani surat pernyataan agar Pulkit dinyatakan bersalah. Tetapi Pulkit tidak mau melakukannya.